bersama kami lagi di sini Tokopedia. Coba deh kamu ingat-ingat lagi pesan orang tua kita dulu zaman kita masih sekolah. Yang mana nih? Banyak soalnya. Itu loh yang belajar yang rajin, terus dapat gelar sarjana supaya bisa kerja kantoran yang nyaman. Nah, biar masa depan kamu aman. Terdengar familiar kan? Oh iya. Itu template banget sih emang. Bener banget. Nah, untuk penelusuran mendalam kita kali ini, saya saranin kamu buat sementara lupain dulu deh nasihat itu. Wah, agak ekstrim ya. Kenapa tuh? Soalnya hari ini kita bakal bongkar tumpukan data, terus laporan riset global sampai jurnal ilmiah dari rentang tahun 2022 sampai awal 2026. Dan semuanya ngebuktiin satu realita baru. Bahwa gelar sarjana udah nggak seaman dulu. Tepat, gelar sarjana dan meja kantoran itu justru sekarang lagi jadi target utamanya disrupsi teknologi digital dan artificial intelligence di Indonesia. Tapi tenang, misi Ognunan Tita hari ini bukan buat nakut-nakutin kamu kok. Kita mau metain secara runtut kayak gimana sih krisis lapangan kerja gara-gara AI ini bermula. Terus gimana dia ngehantam kita di 2025, dan solusi nyata apa yang lagi dieksekusi di 2026 ini. Iya, tujuannya biar kamu yang dengerin bisa ngelihat benang merahnya dengan jernih. Ngubah kecemasan jadi pemahaman yang memberdayakan lah istilahnya. Biar nggak jadi korban dari transisi besar ini. Nah, setuju. Dan untuk mahamin badai yang lagi terjadi sekarang, kita kayaknya nggak bisa langsung ngelihat ke versi terbaru dari mesin-mesin pinter ini ya. Nggak bisa. Kita harus mundur sedikit nih. Kita lihat fondasi masalahnya sebelum era AI generatif itu meledak dan memonopoli omongan kita sehari-hari. Oke, mari kita putar waktu ke masa pra-2023. Ini zaman sebelum semua orang mendadak jadi ahli prompt di media sosial ya. Bener, zaman dimana AI belum secanggih sekarang. Nah, saya baca keputusan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2022. Kalau dibaca pakai kacamata hari ini, dokumen itu tuh rasanya kayak kita lagi ngelihat sirine peringatan tsunami yang nyala di pinggir pantai. Oh, analogi yang pas banget tuh. Iya kan? Pemerintah waktu itu udah metain kalau ada 3 tekanan besar yang bergerak menuju pasar tenaga kerja Indonesia. Bisa tolong dibedah nggak anatomi dari ketiga tekanan ini persisnya kayak gimana? Boleh, jadi 3 tekanan ini pada dasarnya ngebentuk apa yang kita sebut sebagai perfect storm atau badai sempurna. Yang pertama, kita punya bonus demografi. Yang sering dibanggain itu ya? Nah, itu. Banyak yang nganggap ini murni anugerah. Padahal, ini tuh pedang bermata dua yang tajam banget. Puncaknya kan diproyeksiin tahun 2030, di mana lebih dari 70% populasi kita ada di usia produktif. 70% itu gede banget loh. Itu resep paling cepat menuju bencana sosial massal. Ngeri juga ya. Terus tekanan yang kedua apa? Yang kedua itu dari revolusi industri 4.0. Waktu itu, riset McKinsey tahun 2019 udah ngelempar prediksi yang cukup bikin merinding sih. Katanya 23 juta pekerjaan di Indonesia berpotensi hilang gara-gara otomatisasi mesin di tahun 2030. 23 juta? Wow. Dan tekanan ketiganya pastinya pandemi COVID-19 kan? Betul banget. Sesuatu yang sama sekali nggak ada di radar manapun, tapi malah maksa jutaan orang pindah ke ruang digital secara prematur. Iya, pandemi itu ibarat mesin waktu kan? Dia mempercepat adopsi teknologi 10 tahun lebih awal. Lanskap ekonomi kita emang ancur waktu itu, tapi di saat yang sama perusahaan jadi sadar. Sadar kalau banyak hal bisa dibikin efisien. Tepat, banyak operasional yang ternyata bisa jalan efisien dari jarak jauh, atau bahkan diotomatisasi secara penuh. Oke, jadi pemerintah sebenarnya udah nyalain alarm dari awal. Mereka tahu gelombang besar ini bakal datang. Iya. Nah, berdasarkan catatan itu, respon mereka adalah ngeluncurin program 9 lompatan Kemenaker. Fokus utamanya itu mentransformasi Balai Latihan Kerja menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, atau BPVP. Ditambah bikin ekosistem digital namanya SIAP Kerja. Betul, itu langkah mitigasi awal mereka. Logikanya kan kita kayak lagi bangun tembok penahan tsunami gitu ya, dengan cara melatih ulang pekerja fisik biar mereka bisa adaptasi sama mesin pabrik yang lebih canggih. Konsep dasarnya emang mitigasi klasik. Asumsi yang kebangun saat itu adalah otomatisasi ini cuma bakal makan pekerjaan rutin yang sifatnya fisik aja. Kayak buruh pabrik gitu ya? Buruh pabrik, terus operator mesin dasar, atau staf logistik. Makanya BPVP difokusin buat standarisasi ulang kemampuan fisik pekerja kita. Nah, Siap Kerja hadir buat nemuin lulusan vokasi ini sama industri secara lebih gampang. Tapi pertanyaannya gini nih,
Gimana kalau tembok penahan yang kita bangun itu ternyata salah sasaran? Maksudnya gimana tuh? Ya, kita bangun pertahanan yang bagus banget buat nahan tsunami air laut dari depan. Padahal ternyata musuh yang datang di tahun berikutnya itu mengincar sesuatu yang beda sama sekali. Saya paham arahnya. Karena musuh yang datang di 2023 itu kan bukan lagi sekedar robot perakit mobil yang ngincer otot pekerja kan, tapi software yang ngincer otak mereka. Nah, pergeseran fokus itulah yang jadi titik mula kepanikan global di tahun 2023 dan 2024. Waktu AI generatif meledak ke publik. ChatGPT dan kawan-kawannya itu ya? Ya, di titik itu, narasi bahwa cuma pekerja kerah biru yang terancam otomatisasi itu langsung runtuh seketika. Laporan Access Partnership pada Agustus 2023 ngasih proyeksi yang bikin ekonom pada nahan napas. Apa tuh bunyinya? Katanya, AI generatif ini berpotensi ngebuka kapasitas produksi di Indonesia sampai 243,5 miliar dolar AS. Tunggu, 243,5 miliar dolar AS. Iya, angkanya fantastis. Angka segede itu agak susah dibayangin sih buat kita yang biasa ngelihat slip gaji bulanan ya. Kalau dikonversi, berarti itu setara sama 18% dari total PDB Indonesia di tahun 2022 dong. Betul sekali. Bayangin aja nilainya hampir setara kayak ngebangun puluhan ibu kota baru dari nol. Dan nilai itu tercipta gitu aja, murni dari efisiensi otak komputer. Gimana mekanismenya teknologi ini bisa nyuntikin nilai segede itu sambil ngedisruksi pasar kerja kita? Mekanismenya ada di pergeseran paradigma soal gimana teknologi ngerusak struktur pekerjaan. Kalau di sosiologi kerja klasik, kita tuh pegangan banget sama teori de-skilling dari Harry Braverman. Teori de-skilling. Boleh disederhanain buat kita? Gini, coba kamu bayangin pabrik mobil Henry Ford 100 tahun lalu. Kerjaan ngerakit mobil yang awalnya butuh keahlian tinggi, dipecah jadi tugas-tugas kecil yang repetitif banget. Oh, yang kayak satu orang tugasnya cuma muter baut gitu. Nah, bener. Satu orang cuma masang baut A, yang lain cuma masang pintu B. Teknologi saat itu menelanjangi keahlian pekerjanya. Bikin manusia tuh cuma jadi pelengkap mesin. Oke, jadi otomatisasi fisik yang merendahkan nilai keterampilan buruhnya ya. Terus bedanya sama AI generatif yang sekarang apa? Kalau AI generatif, dia beroperasi di ranahnya teori creative destruction. Ini dicetusin sama Joseph Schumpeter. Oke, creative destruction, penghancuran kreatif. Gimana tuh? AI itu nggak mecah pekerjaan fisik, tapi dia mencerna dan memproduksi ulang proses kognitif. Ambil contoh, desainer grafis pemula deh. Dulu mereka butuh waktu bertahun-tahun kan buat belajar layering, komposisi warna, teknik motong gambar. Iya, belajar Photoshop gitu kan susah ya. Tapi sekarang, AI nggak perlu diajarin cara ngegeser mouse atau pakai software. Dia langsung memahami pola visual dari miliaran data gambar di internet. Terus dia bisa bikin karya dalam hitungan detik. Oh, wow. Jadi, AI menghancurkan proses mekanis dari pekerjaan kreatif dan administratif itu sendiri. Gila sih, ini poin krusial banget yang harus kita garis bawahi. Berarti AI generasi baru ini justru ngincer pekerjaan preset, terus copywriter, analis data, pembuat kode, bahkan pekerjaan manajerial ya. Iya, nyasar ke situ semua. Kerjaan yang dulunya kita anggap aman karena butuh sentuhan manusia atau kecerdasan analitis, ini benar-benar ngebalik narasi lama bahwa gelar sarjana selalu aman dari mesin. Makanya, gelar sarjana bukan lagi tameng anti-disrupsi sekarang. Tapi data dari Access Partnership tadi juga bawa nuansa yang penting loh. Nuansa apa tuh? AI belum menggantikan manusia secara total. Proyeksinya itu sekitar 52% pekerja di Indonesia bakal mulai pakai AI buat mengotomatisasi 5-20% tugas rutin kognitif mereka. Oh, jadi nggak 100% digantiin ya? Enggak. Manusia tuh masih jadi pengambil keputusan akhirnya. Tapi tugas kayak ngerangkum dokumen beratus-ratus halaman, atau nganalisis data mentah, nyusun draft presentasi awal, nah itu semuanya diambil alih sama mesin. Agak melegakan sih dengarnya, tapi tetap aja ada efek berantai yang mengerikan di luar gedung perkantoran. Oh, jelas. Saat pekerja kantoran lagi sibuk adaptasi pakai AI, Jurnal Marostek justru norotin pergeseran sosial gede yang lagi terjadi secara paralel, yaitu ledakan ekonomi gig. Nah, ini ranah yang abu-abu banget emang. Iya kan? Jutaan orang yang mungkin tersingkir dari kerjaan formal
Akhirnya pada beralih jadi pengemudi ojek online, kurir, atau freelancer digital. Dan ini jauh lebih buruk dari sekedar pergeseran tipe pekerjaan loh. Ekonomi gig ini nyiptain kekosongan regulasi total. Maksudnya hukum kita belum siap gitu? Sama sekali belum. Hukum ketenaga kerjaan kita tuh dari dulu didesain buat hubungan industrial yang tradisional. Ada majikan, ada karyawan yang jelas, ada jam kerja, dapat pesangon kalau dipecat. Ada kontrak fisiknya ya? Betul. Nah, dalam ekosistem gig yang digerakin sama algoritma ini, majikannya siapa coba? Apakah aplikasinya? Atau barisan kodenya? Bingung juga ya nuntutnya ke siapa? Makanya jutaan pekerja informal digital ini nggak punya jaring pengaman, nggak ada BPJS ketenaga kerjaan yang ngikat otomatis. Dan yang paling fatal, mereka rentan banget kena pemutusan kemitraan sepihak. Algoritma ini bertindak kayak manajer super efisien yang sama sekali nggak punya empati. Iya, kalau performa turun sedikit langsung disuspend gitu ya akunnya. Dan sayangnya segala ketegangan teoritis di 2023 dan 2024 yang kita bahas tadi itu meledak jadi realita pahit pas masuk tahun 2025. Angkanya udah mulai keluar ya? Iya, laporan-laporan mulai nunjukin angka penurunan yang bukan lagi sekedar proyeksi, tapi kenyataan di lapangan. Laporan World Economic Forum tentang Future of Jobs 2025 itu ngerilis 15 pekerjaan yang nyusutnya paling tajam. Boleh disebutin siapa aja yang kena dampak paling parah? 24%, sama staf desain grafis juga nyusut sampai 26%. Wow. Angka-angka itu bukti empiris dari penghancuran kreatifnya Schumpeter tadi. Tugas-tugas administratif kayak entry data itu emang sweet spotnya AI. Karena mereka nggak pernah ngeluh ya. Iya, mesin nggak pernah capek, nggak pernah minta cuti, dan nggak bakal typo pas mindahin ribuan baris data. Tapi nih, ada bagian yang menurut saya paling mengkhawatirkan, yaitu dampak spesifiknya buat generasi muda. Laporan Bloomberg Technos bulan Desember 2025 ngebedah anatomi persaingan kerja ini. Datanya bilang apa? Analisis dari Stanford nyatat kalau peluang kerja buat kelompok usia 22 sampai 25 tahun yang notabene adalah anak-anak lulusan baru itu nyusut sampai 13% gara-gara eksposur AI. Kondisi globalnya bahkan ngasih sinyal yang lebih parah loh. Oh ya? Di luar negeri gimana? Di Inggris, sektor teknologi mangkas posisi lulusan baru sampai 46% dalam waktu singkat. Terus di Amerika Serikat, tingkat pengangguran lulusan baru usia 20-24 tahun itu nembus 9,5% di akhir 2025. 9,5%? Itu tinggi banget untuk usia segitu. Kenapa perusahaannya pada setega itu sih? Karena survei IDC secara terang-terangan ngungkapin kalau 66% perusahaan modern secara sadar mangkas rekrutmen entry level. Mereka ngerasa, ngapain rekrut anak magang atau staf junior buat ngerjain tugas dasar kalau AI bisa beresin secara instan tanpa gaji? Wah, wait, tunggu dulu. Disinilah letak paradoks yang mengerikan menurut saya. Ini bisa ngehancurin masa depan dunia profesional kita loh. Paradoks yang mana nih? Coba deh kita telaah konsep tangga karir. Pekerjaan tingkat pemula kayak nyortir arsip hukum buat pengacara junior atau benerin kode bug sederhana buat programmer baru. Itu kan bukan cuma sekedar tugas rendahan tanpa makna kan? Benar, itu kan proses belajar ya. Iya. Itu fase inkubasi. Itu cara junior paham arsitektur industrinya, terus ngerap tacit knowledge, ngebangun intuisi profesional. Nah, pertanyaannya, kalau anak tangga pertama dari karir ini dipatahin sepenuhnya dan dikasih ke mesin, gimana cara anak muda bisa dapat pengalaman buat jadi senior? Ah, iya. Gimana cara kita nyetak ahli di level senior 5 atau 10 tahun dari sekarang, kalau dari level juniornya aja udah di-cut? Pertanyaan kamu barusan itu mungkin ngewakilin salah satu krisis struktural terbesar yang lagi dihadapin kapitalisme modern saat ini. Model magang dan pembelajaran bertahap itu lagi dihancurkan. Benar kan? Soalnya insting itu nggak bisa cuma dibaca dari buku. Tepat. Kalau arsitek muda nggak pernah ngerasain pusing yang ngitung beban material dasar, apakah dia bakal punya insting pas tahu ada cacat logika di struktur bangunan yang dihitung sama AI? Iya, bisa bahaya banget itu. Makanya, IMF atau International Monetary Fund sampai turun tangan. Mereka ngeluarin peringatan tegas kalau 40% lapangan kerja global ada di jurang transformasi radikal atau bakal lenyap sama sekali. 40%? Serius?
Iya. Dan mereka ngingetin, kalau nggak ada kebijakan mitigasi dari negara, efisiensi AI ini cuma bakal bikin korporasi teknologi makin kaya, sementara kesenjangan sosial makin melebar ekstrim karena lulusan baru nggak dikasih kesempatan masuk ke sistem. Aduh, itu gambaran yang suram banget ya. Tapi kita kan di sini nggak mau cuma bacain statistik kiamat lapangan kerja dong. Misi kita hari ini kan juga nyari jalan keluarnya buat pendengar. Pasti, kita harus bahas solusinya. Nah, masuk akhir 2025 sampai awal 2026 ini, kita mulai ngelihat ada perlawanan nyata dari pembuat kebijakan. Salah satunya tuh evaluasi dari program Kartu Prakerja. Ini ada di Jurnal Ekonomi edisi Juli 2025. Hasilnya gimana tuh laporannya? Di situ diklaim kalau program ini sukses jadi instrumen reskilling. Katanya tingkat kepuasan pesertanya nembus 96,8% loh. 96,8. Itu metrik yang mengejutkan banget sih. Mengingat dulu di awal peluncurannya banyak banget yang kritik. Nah, jujur aja nih saya agak skeptis dan pengen neken klaim ini sedikit. Angka 96,8% itu kedengeran manis banget. Kayak siaran pers humas pemerintah aja. Iya, terlalu sempurna ya angkanya. Pertanyaan kritisnya gini, apakah kepuasan ini berbanding lurus sama serapan kerja di industri yang udah didominasi AI? Ataukah mereka tuh cuma puas karena berhasil namatin video pelatihan, terus dapat sertifikat digital, yang ujung-ujungnya nggak laku juga di mata HRD? Skeptisisme kamu itu masuk akal banget. Dan emang klaim itu harus kita uji pakai indikator makroekonomi. Jadi data lanjutannya ngebuktiin apa? Kalau merujuk ke data setelahnya, pembelaan paling kuat buat program ini ada di penurunan tingkat pengangguran terbuka. Angka itu ternyata berhasil ditekan jadi 4,76% di awal tahun 2025. Oh, turun ya? Iya. Jadi meskipun awalnya pelatihan online itu sering diremehin, ada indikasi kuat kalau injeksi skill spesifik dalam waktu singkat itu beneran ngebantu sebagian pekerja buat tetap relevan. Ini juga langsung dukung tujuan SDG nomor 8 soal pertumbuhan ekonomi inklusif. Oke. Penurunan angka pengangguran terbuka jadi 4,76% itu indikator yang emang susah dibantah ya. Dan kabar baiknya, pembaruan kebijakan di Februari 2026 ini kayaknya mulai nyentuh akar masalah yang lebih dalam deh. Apa manuver terbarunya? Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee itu bikin manuver ngajak serikat pekerja duduk bareng buat ngerancang kurikulum upskilling. Prinsip yang mereka teriakin tuh, no one left behind. Wah, ini narasi yang bagus banget. Kan? Mereka bahkan udah mulai nyetak 700 ahli produktivitas dengan ngaktifin 42 balai pelatihan vokasi di seluruh daerah. Ngelibatin serikat pekerja itu menurut saya langkah politik dan strategis yang brilian banget. Kalau kita lihat sejarah dari era Luddite sampai sekarang, teknologi itu selalu memicu pemberontakan kalau kelas pekerja cuma dianggap sebagai beban biaya yang gampang dipotong. Betul, manusia bukan cuma angka di Excel kan? Nah itu, dengan mendudukkan serikat buruh sebagai perancang kurikulum AI, transisi ini nggak lagi dilihat sebagai invasi dari si majikan, tapi evolusi bersama. Tapi harus diakuin juga sih, pelatihan teknis doang nggak bakal cukup buat ngelindungin pekerja dari kesewenang-wenangan mesin. Maksudnya butuh payung hukum gitu? Jelas, dan ini bawa kita ke jurnal yang ditulis sama Yoel Edward. Argumen dia solid banget. Intinya, hukum ketenagakerjaan di Indonesia itu udah ketinggalan zaman secara fundamental. Jurnal ini mendesak diterapkannya konsep algorithmic accountability. Algorithmic accountability, akuntabilitas algoritmik. Gimana cara kerjanya di lapangan? Jurnal itu ngebedah fakta kalau selama ini pekerja terjebak di bawah penindasan kotak hitam atau black box-nya algoritma. Contoh kasusnya gimana tuh? Coba bayangin mitra ojek online yang akunnya tiba-tiba disuspend permanen otomatis sama sistem. Atau pelamar kerja yang CV-nya langsung masuk tong sampah digital cuma gara-gara sistem screeningnya nggak suka format font yang dipakai. Sering kejadian banget itu mah. Nah, konsep akuntabilitas algoritmik ini bakal maksa perusahaan buat buka kotak hitam itu. Pekerja punya hak buat nuntut audit sistem AI. Oh, jadi transparan gitu ya? Iya, mereka berhak tahu dong variabel apa sih yang dipakai mesin buat nilai performa mereka, motong bonus, atau bahkan mecat mereka. Wah, saya sepakat banget sama dorongan ini. Perusahaan nggak bisa lagi pakai mesin sebagai kambing hitam buat lari dari tanggung jawab. Jadi jaring pengaman kita sekarang tuh ada 2 lapis ya? Betul, apa aja tuh? Lapis pertama dari sisi hukum tadi, menuntut keadilan algoritmik. Nah, lapis kedua itu skill baru yang harus kita kuasai secara individu. Kalau dari kajian pemanfaatan AI terbaru, ada 1 keahlian spesifik yang wajib dikuasai sekarang.
prompt engineering, sama pengelolaan data. Menguasai prompt engineering itu berarti kita harus paham kalau pakai AI itu beda sama ngetik di Google. Peran kita sekarang berubah. Dari yang dulunya eksekutor, sekarang jadi kurator sekaligus konseptor. Karena mesin yang eksekusi. Mesin AI itu emang cerdas luar biasa. Tapi pada dasarnya dia buta konteks dunia nyata. Dia itu cuma alat statistik probabilistik yang super kompleks. Kalau saya boleh pakai analogi ya, bekerja sama AI itu kayak mempekerjakan anak magang yang super jenius. Oke? Dia punya memori fotografis buat semua buku di dunia, tapi dia sama sekali nggak tahu budaya kerja kita, nggak punya insting sosial, dan kaku banget. Harfiah banget ya dia mikirnya. Iya, kalau kamu ngasih instruksi yang abstrak, atau nggak dikasih kerangka berpikir yang jelas, hasil kerjanya pasti ngaco. Atau parahnya, dia bisa halusinasi nyajiin fakta fiktif tapi kelihatan meyakinkan banget. Bener banget. Jadi kitalah sebagai manusianya yang harus ngasih batasan logika, arah, dan konteksnya. Analogi anak magang jenius itu presisi banget sih. Makanya, nilai jual seorang manusia di tahun 2026 ke atas itu bukan lagi seberapa cepat dia nulis laporan atau bikin kode. Mesin udah menang jauh di situ. Terus nilai jual kita di mana dong? Di critical thinking. Di kemampuan untuk bertanya dengan benar, dan daya analisa buat sadar kapan si anak magang jenius ini ngelakuin kesalahan logika yang fatal. Wah, panjang juga ya perjalanan data yang kita bedah hari ini. Mulai dari peringatan dini di 2022, terus paniknya kita pas AI generatif ngancurin ilusi amannya pekerja kerah putih, terus kita ngelihat realita pahit lulusan baru di 2025, sampai akhirnya kita nemu solusi di 2026 lewat pelatihan, hukum algoritma, dan skill prompt engineering. Iya, ngelihat lintasan 4 tahun ini ngebuka mata kita banget ya. Disrupsi ini maksa kita buat ngedefinisi ulang arti dari kata bekerja. Betul. Kerja di masa depan tuh bukan lagi soal kuat fisiknya atau seberapa jago menghafal teori, tapi seberapa luas kita bisa kolaborasi, mengendalikan kecerdasan non-manusia ini buat mecahin masalah sehari-hari. Setuju. Nah, tepat sebelum kita nutup penelusuran ini, saya pengen nyorotin satu pemikiran provokatif dari tumpukan jurnal yang kita kaji. Ini penting banget buat direnungin sama kamu yang lagi dengerin. Ini soal resiko jangka panjangnya ya. Betul. Jadi gini, ada satu risiko tersembunyi yang jarang dibahas di tengah euforia AI ini. Namanya atrofi kognitif. Penurunan kemampuan otak, gitu ya? Kasarnya gitu. Mari kita tarik lagi ke paradoks anak tangga karir tadi. Kalau kita terus-terusan mendelegasikan semua kerjaan dasar ke AI, kerjaan yang dulunya ngasah intuisi kita, yang ngelatih kepekaan kita sama masalah dasar, itu tuh jadi ancaman eksistensial. Ancaman buat generasi ke depan maksudnya? Iya. Pertanyaannya tuh, di masa depan, apakah generasi pemimpin dan ahli kita ini benar-benar punya kapasitas otak dan intuisi buat mahamin cara dunia ini beroperasi dari akarnya? Wah. Atau jangan-jangan mereka nanti cuma berevolusi jadi sekedar operator mesin yang jago nyuruh AI mikir buat mereka, tapi mereka sendiri nggak paham esensinya. Itu pertanyaan filosofis yang bikin merinding sih. Tapi emang maksa kita buat tetap waspada. Jangan sampai kita kehilangan kemanusiaan dan nalar kritis kita di tengah gempuran efisiensi teknologi ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.